Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 3 rumus yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Pada format seperti yang saya gunakan ini, kalian juga bisa menggunakan format yang lain. Yang jelas fungsinya akan dijelaskan pada video ini, dan tentu saja cara menggunakannya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar 3, yaitu menjumlah, yang kedua mencari rata-rata nilai, yang ketiga menentukan kelulusan, dan yang keempat memberi predikat. Jadi akan ada 3 rumus yang kita gunakan, yaitu sum, average, dan if. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang, dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika channel ini sudah mengupload video. Channel ini berisi tentang hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui atau yang mungkin kalian lupa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu menjumlahkan semua nilai yang ada di sini. Jadi ini merupakan nilai ijazah siswa, ini merupakan contoh, bukan nilai yang asli. Ini hanya bertujuan untuk memberi tutorial. Jadi di sini ada nilai ijazah siswa, mata pelajaran agama, PKN Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita menentukan total nilai yang didapat oleh siswa. Jadi total nilai ini maksudnya semua jumlah yang ada di sini, semua nilai yang ada di sini kita jumlahkan sehingga menjadi total nilai. Nah, cara menjumlahkannya kita tidak perlu menggunakan kalkulator, kita cukup menggunakan formula atau rumus. Jadi untuk menjumlah kita menggunakan rumus sum. Caranya kita klik dimana kita akan menempatkan total nilainya atau hasil penjumlahannya. Kemudian ketik pada keyboard sama dengan, kemudian tulis sum. Setelah itu beri tanda dalam kurung. Oke, balas kurungnya nanti saja. Kita blok dulu semua nilai yang ada di sini ya. Jadi semua nilai yang dimiliki Andika, siswa yang pertama ini, kita blok semua. Oke. Nah, setelah itu kita balas kurungnya, kemudian tekan enter. Oke, maka itulah dia total nilai yang dimiliki oleh Andika. Nah, bagaimana dengan siswa yang kedua, Anjas? Apakah kita harus mengetik sum lagi? Jawabannya tidak. Kita tinggal klik nilai siswa yang pertama, kemudian kita arahkan kursornya ke sini, ke kotak yang ada pada kanan bawah dari nilai Andika atau siswa yang pertama. Klik kiri, tahan, kemudian tarik ke bawah. Oke, kemudian kita lepas, maka nilai siswa yang ada di sini semuanya sudah terjumlah secara otomatis. Sangat gampang. Berikutnya yang kedua, yaitu kita menentukan nilai rata-rata 10 siswa ini. Nah, caranya kita menggunakan formula lagi, tidak perlu menggunakan kalkulator. Langkah pertama adalah klik di mana kita akan meletakkan nilai rata-ratanya. Ya, di sini. Kemudian tulis kembali formulanya, yaitu sama dengan, kemudian average. Oke, seperti ini average. Kemudian beri dalam kurung. Setelah itu kita blok kembali nilai siswa yang pertama. Di sini siswa yang pertama adalah Andika. Kita blok. Cara bloknya tinggal klik kiri, tahan, kemudian geser ke samping seperti ini. Cukup sampai di mata pelajaran terakhir bahasa Inggris. Setelah itu balas kurungnya. Nah, kemudian tekan enter. Oke, maka nilainya akan dirata-ratakan secara otomatis. Kalau tidak percaya silahkan buktikan dengan kalkulator. Cara mencari rata-rata yaitu kita tambahkan semua ya, kemudian kita bagi dengan jumlah mata pelajaran. Kemudian untuk siswa yang kedua, kita copy saja rumusnya sama dengan cara tadi. Klik pada nilai rata-rata siswa yang pertama, kemudian arahkan kursornya ke sini, ke sudut kanan bawah. Terdapat kotak di situ, arahkan kursornya ke situ. Kemudian pointer akan berbentuk tanda tambah, klik kiri, tahan, kemudian tarik ke bawah. Oke, setelah itu kita lepas, maka nilainya akan dirata-ratakan secara otomatis. Ya, jadi nilai 83 ini adalah nilai rata-rata yang dimiliki Anjas. 86 ini adalah Ayu Putri.
dan seterusnya. Ini sudah dijamin valid. Kemudian kita mengisi predikat. Nah, di sini sudah ada predikatnya. Di bawah sini ada predikat A sama dengan nilai di atas 91, maka predikatnya A. Nilai di atas 83, maka predikatnya B. Kemudian nilai di atas 75 itu predikatnya C. Oke, di sini hanya 75 karena saya umpamakan KKM-nya adalah 75. Oke, langsung saja kita mulai. Bagaimanakah caranya? Caranya yaitu kita menggunakan formula if atau rumus if. Ya, langsung saja kita praktikkan. Klik pada sel predikat atau dalam kolom predikat ini, kita kerjakan satu siswa saja dulu. Caranya sama dengan pada keyboard, ketik sama dengan, kemudian if, ya, kemudian beri dalam kurung. Nah, setelah itu klik pada nilai rata-rata. Ya, klik pada nilai rata-rata. Setelah kita beri dalam kurung, kita klik pada nilai rata-rata. Oke, ini sudah terdapat N6. N6 ini artinya nilai rata-rata ini yang 79 terdapat pada tabel N6. Kita lihat di atas sana selurus dengan huruf N, dan bila dari samping sini selurus dengan angka 6. Jadi nama tabelnya adalah N6. Nah, setelah itu beri tanda lebih besar ya, beri tanda lebih besar. N6 lebih besar daripada 91 ya, karena predikat A itu harus 91 ke atas. Oke, jadi kita ketik 91. Nah, setelah itu beri tanda titik koma seperti ini. Nah, titik koma seperti itu. Kemudian beri lagi tanda petik. Kemudian kita beri predikatnya A ya, kemudian balas petiknya. Jadi di sini jika dibahasakan dengan bahasa Indonesia, jika nilai N6 lebih besar daripada 91, maka ia mendapatkan predikat A. Oke, kemudian kita beralih lagi ke predikat B. Caranya kita beri dulu tanda titik koma lagi. Oke, tanda titik koma, kemudian kita ketik lagi pada keyboard IF. Nah, IF, kemudian kita beri lagi dalam kurung ya, kemudian klik lagi nilai rata-rata. Nah, di sini jika tidak bisa diklik ya, kita bisa ketik manual dengan cara lihat posisi nilai rata-ratanya ya. Jadi di sini nilai atau posisi nilai rata-ratanya berada di tabel N6 ya. Jadi langsung saja kita tulis N6. N6. Kemudian beri tanda lebih besar lagi, tanda lebih besar seperti ini. Oke, beri tanda lebih besar. Kemudian nilainya. Nah, kita lihat nilainya di sini ada predikat B sama dengan 83. Berarti kita tulis di situ 83. Kemudian beri lagi tanda titik koma seperti ini. Setelah kita beri tanda titik 2, berikan lagi tanda petik 2, kemudian beri huruf. Ya, ketik pada keyboard hurufnya di sini B, karena nilai di atas 83 itu sudah termasuk B, atau nilai ambang batas untuk mendapatkan predikat B itu adalah 83. Setelah itu kita balas petiknya, kemudian beri lagi tanda titik 2 seperti ini. Nah, sekarang kita sudah beralih ke predikat C. Oke, di sini kita tidak perlu menulis IF lagi, tinggal kita ketik C ya. Beri tanda titik 2 dulu ya, kemudian ketik C, kemudian balas titik 2 nya, karena C ini merupakan yang terakhir ya. Jadi selain A, B, predikat C ini adalah yang terakhir. Kemudian selanjutnya kita beri tanda balas kurung. Oke, atau kita tutup kurungnya. Kita lihat di sini ada dua tanda dalam kurung. Kita lihat ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, silahkan tutup kedua dalam kurung itu, berarti dalam kurungnya 2. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, inilah dia. Kenapa si Andika ini mendapatkan nilai C? Karena nilainya, nilai rata-ratanya itu 79 atau hanya di predikat C. Sedangkan untuk predikat B, kita harus mendapatkan nilai 83 ke atas. Oke, kita buktikan. Kita copy rumusnya dengan cara sama yang tadi. Tinggal klik pada predikat siswa yang pertama, kemudian arahkan kursornya ke sudut kanan bawah sel ya, yang ada kotak ini.
arahkan sampai kursornya atau pointernya berbentuk tambah, kemudian klik kiri tahan, tarik ke bawah, kita lepas. Oke, maka predikatnya akan terisi secara otomatis. Kita lihat di sini nilainya 83, anjas atau siswa yang kedua ini nilainya 83, maka ia tidak memenuhi syarat predikat B karena pas ya. Sedangkan syaratnya adalah 83 ke atas, berarti 84, maka ia bisa mendapatkan B. Nah, ini 86 sudah bisa dapat B karena nilainya di atas dari 83. 80C, 89B, 78C, 92A ya, karena nilai ambang batasnya adalah 91. Jika nilainya 92 maka ia mendapatkan predikat A. Jadi ini predikat ini sebenarnya tergantung dari KKM yang kalian gunakan, tergantung dari KKM sekolah. Nah, selanjutnya kita beralih ke status kelulusan ya. Jadi kita akan mengisi status kelulusan ini dengan lulus dan tidak lulus. Caranya hampir sama dengan mengisi predikat ini. Tinggal klik di sel atau dalam tabel yang ingin kita tempatkan statusnya, lulus atau tidak lulusnya. Kemudian kita gunakan rumus IF ya. Jadi rumusnya sama, IF. Jangan lupa gunakan sama dengan dulu, beri tanda sama dengan, kemudian tulis IF. Ini IF terserah mau huruf besar mau huruf kecil terserah, yang jelas tulisannya IF. Kemudian kembali beri dalam kurung. Oke. Setelah itu klik kembali rata-rata nilai siswa ya, klik kembali nilai rata-rata siswanya seperti ini. Oke, sebenarnya diklik ini lebih memudahkan karena selain diklik kita juga bisa mengetiknya sama dengan tadi. Saya hapus dulu ya. Jadi di sini posisi nilai rata-rata dari siswa yang pertama yaitu Andika berada pada kolom N ya. Lihat lurusnya ke atas N. Kemudian ke samping sini lurusnya adalah 6. Jadi kolomnya itu adalah N6. Nah, seperti itu. Maka dia akan terblok secara otomatis. Setelah kita memilih nilai rata-rata, beri tanda lebih besar. Oke. Jika N6 lebih besar daripada 75 ini adalah nilai ambang batas kelulusan. Jadi jika nilainya di atas 75 maka ia dikatakan lulus, dan jika nilainya di bawah 75 maka ia dinyatakan tidak lulus. Oke, setelah mengetik nilai ambang batasnya 75, beri tanda titik 2. Beri tanda titik koma. Nah, seperti itu. Kemudian tanda petik atas. Nah, di sini kita ingin mengetik apa? Lulus atau tidak lulus, atau mampu atau tidak mampu, terserah. Di sini saya akan menulis lulus ya. Oke. Saya beri huruf besar semua. Oke. Nah, setelah itu balas tanda petiknya. Setelah kita balas tanda petiknya, beri tanda titik koma. Setelah diberi tanda titik koma, beri tanda petik kembali untuk nilai yang di bawah 75 yaitu tidak lulus. Oke, tidak lulus. Kemudian balas petiknya dan tutup kurungnya. Nah, jadi inilah rumusnya atau formulanya menggunakan if juga, if menggunakan itu, akan tetapi berbeda dengan predikat tadi. Kenapa? Karena predikat tadi memiliki 3 kategori, sedangkan pada status hanya memiliki 2 kategori. Di atas 75 ya lulus, di bawah 75 ya tidak lulus. Sedangkan predikat tadi ada 3, ada A, B, dan C. Oke, saya harap teman-teman sekalian bisa mengerti. Tentunya saya yakin kalian bisa mengerti. Kemudian setelah kita tulis rumusnya, tinggal tekan enter 1 kali. Oke, di situ sudah ada predikatnya, lulus. Kenapa? Karena nilai si Andika tadi ini atau siswa yang pertama nilainya di atas 75, jadi ia dinyatakan lulus. Kemudian kita tidak perlu menulis kembali rumus itu. Jika menulis kembali ya saya pikir terlalu ribet. Nah, caranya kita arahkan kembali kursornya ke arah sudut kanan bawah dari tabel siswa yang pertama. Ini kita misalnya seperti ini, kita klik dulu, kemudian di sekelilingnya akan berwarna hijau, dan di sudut kanan bawahnya ini ada kotak ya. Tinggal kita klik, arahkan kursornya ke situ sampai kursornya berbentuk tambah atau pointernya berbentuk tambah, kemudian klik kiri, tahan, tarik ke bawah sampai batas akhir siswa. Kemudian lepas kliknya,
Oke, semuanya sudah diberi status secara otomatis. Di sini ada yang tidak lulus karena nilainya 71, tidak mencapai ambang batas dari KKM yang ditentukan ya. Jadi KKM yang ditentukan tadi adalah 75, sedangkan si Miranda ini atau siswa yang ke-9 ini mendapatkan nilai 71. Dan saya tekankan lagi bahwa ini hanyalah contoh, ini bukan nilai real dari siswa. Ini hanya contoh yang saya buat untuk membuat tutorial ini. Dan selesailah 3 rumus yang paling sering digunakan dalam mengerjakan atau mengolah data nilai-nilai siswa. Ketiga rumus ini juga bisa diterapkan di pengisian rapor, untuk nilai ujian, dan lain-lain. Tinggal kita yang memilih kita mau menerapkannya di mana, tetapi tentunya hanya berfungsi di Microsoft Excel. Dan rumus ini juga berfungsi di semua jenis Microsoft Excel, mau itu 2007, 2010, 2013. Di sini saya menggunakan 2016, Microsoft Excel 2016. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang, dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika channel ini sudah mengupload video. Oke, saya tutup video ini dengan ucapan terima kasih.